Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Devi Alin Kurnianti, mahasiswa Prodi Gizi Universitas Negeri Semarang. Dalam hal ini, saya sedang menjalankan praktik kerja lapangan gizi klinik yang dilakukan secara daring atau dalam jaringan. Salah satu penugasan yang diberikan yakni penyuluhan rumah sakit. Dalam hal ini, saya akan memberikan penyuluhan dan informasi kepada teman-teman mengenai obesitas pada usia remaja. Kejadian obesitas atau kegemukan pada remaja terjadi karena kesalahan pola makan. Pada usia remaja, seringkali konsumsi makanan junk food, makanan yang berlemak, kemudian remaja kurang mengonsumsi sayur, buah, dan serat. Kemudian untuk penyebab lain dari obesitas sendiri yakni kurangnya aktivitas, tidak sarapan, kemudian sering konsumsi makanan yang mengandung penyedap, serta kurang konsumsi buah, sayur, dan serat. Kemudian untuk risiko penyakit dari kejadian obesitas pada remaja ini meliputi hipertensi, diabetes, kanker, penyakit kardiovaskuler, penurunan produktivitas, dan usia harapan hidup. Kemudian bagaimana cara mengurangi atau mencegah risiko penyakit tersebut? Nah, pencegahannya meliputi mengatur pola makan, mengatur porsi makan, minum, serta memperbanyak konsumsi buah, sayur, banyak melakukan aktivitas fisik dengan minimal aktivitas fisik satu hari itu selama 30 menit. Kemudian menghindari stres dan cukup dalam beristirahat. Masa remaja dianggap sebagai masa transisi dari masa anak-anak dan masa remaja, sehingga banyak remaja yang masih mengonsumsi makanan yang kurang bergizi, serta pengetahuan mereka juga masih kurang. Sehingga dalam hal ini saya akan menyampaikan bagaimana pola makan yang baik untuk mengatur kebiasaan makan remaja agar terhindar dari obesitas. Selanjutnya, saya akan bertanya kepada teman-teman, apakah teman-teman masih menggunakan pedoman 4 sehat 5 sempurna sebagai pedoman teman-teman dalam pengaturan porsi makan? Baik, saya jelaskan ya. Untuk pedoman 4 sehat 5 sempurna untuk saat ini sudah tidak digunakan karena dianggap kurang pas dalam penerapan di warga Indonesia saat ini. Jadi, untuk pedoman saat ini yang digunakan yakni gizi seimbang. Apa itu gizi seimbang? Gizi seimbang merupakan pengaturan pola makan dengan cara memenuhi kebutuhan harian yang terdiri dari karbohidrat, lauk pauk, dari protein hewani dan nabati, sayuran, buah-buahan, serta ditambah dengan minum air putih dan aktivitas fisik 30 menit dalam satu hari. Nah, kemudian saya akan menjelaskan mengenai isi piringku. Apa sih isi piringku dan terdiri dari apa aja ya? Jadi, isi piringku ini terdiri dari makanan pokok atau sumber karbohidrat meliputi beras, singkong, ubi, mie, jagung, kentang, dan lain-lain. Untuk porsi dari makanan pokok atau sumber karbohidrat ini yakni 2/3 dari setengah piring pertama. Jadi isi piringku ini dalam satu piring ini dibagi menjadi 2. Nah, dalam pembagian pertama ini diisi dengan makanan pokok dengan porsi 2/3 dari setengah piring.
Yang selanjutnya ada lauk pauk atau sumber protein yang terdiri dari protein hewani dan protein nabati. Untuk protein hewani terdiri dari daging sapi, daging kambing, ayam, ikan, telur, susu, keju, serta produk olahannya. Kemudian untuk protein nabati terdiri dari tempe, tahu, serta kacang-kacangan. Untuk porsi dari sumber protein ini yakni 1/3 dari setengah piring pertama. Yang selanjutnya bahan makanan sayur-sayuran yang merupakan sumber vitamin dan mineral yang terdiri dari timun, selada air, terong, buncis, wortel, kol, bayam, dan lain-lain. Untuk porsi sayur-sayuran ini 2/3 dari setengah piring kedua. Kemudian yang selanjutnya ada buah-buahan yang merupakan sumber vitamin dan mineral juga. Untuk buah-buahan sendiri meliputi pisang, melon, semangka, pepaya, dan lain-lain. Lalu untuk porsi dari buah-buahan sendiri 1/3 dari setengah piring kedua. Untuk melengkapi isi piringku tadi ditambah 8 gelas sehari untuk menjaga kesehatan tubuh dari dehidrasi. Jadi kita wajib minum air putih 8 gelas sehari untuk kesehatan tubuh kita. Kemudian yang terakhir, saya akan menjelaskan mengenai pemantauan berat badan setiap bulan. Jadi untuk teman-teman yang termasuk dalam kategori obesitas, perlu melakukan pemantauan berat badan setiap bulan itu dengan konsisten agar berat badan tidak bertambah secara drastis, serta untuk penurunan berat badan juga tidak drop. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana pengaturan pola makan atau diet yang cocok untuk teman-teman penderita obesitas. Baik, untuk diet yang cocok digunakan untuk penderita obesitas yakni diet rendah kalori. Jadi diet ini dilakukan secara bertahap dan melakukan aktivitas fisik secara teratur. Untuk aktivitas fisiknya meliputi kegiatan-kegiatan sehari seperti sekolah, belajar, atau bersepeda. Kemudian juga dilakukan olahraga-olahraga ringan agar kesehatan tubuh kita juga terjaga. Nah, di sini saya akan menjelaskan untuk tujuan dietnya. Yang pertama, mencapai berat badan yang diinginkan, serta tetap mempertahankan status gizi yang optimal. Yang kedua, meningkatkan kesehatan dan kebugaran dengan melakukan aktivitas fisik serta menjaga pola asupan harian teman-teman agar tetap sehat serta sehat dan bugarnya. Kemudian cara pengaturan dietnya, jangan makan cemilan yang berlebih. Kemudian jangan makan di atas jam 7 malam. Bila terasa lapar, teman-teman bisa makan cemilan dengan buah atau sayur. Kemudian untuk strategi makannya, jangan makan sambil tidur. Minum air putih dulu sebelum makan. Dikunyah lebih dari 20 kali sebelum makan. Dan menggunakan piring kecil. Hal-hal yang perlu diperhatikan meliputi timbanglah berat badan secara berkala, olahraga secara teratur, minimal 3 kali dalam seminggu, hati-hati dalam menggunakan obat diet. Kemudian apabila berat badan telah mencapai berat yang normal, maka perlu mempertahankan dengan konsumsi makan dengan gizi seimbang. Jadi perubahan berat badan yang sudah normal tidak naik kembali secara drastis.
Bagaimana teman-teman? Apakah sudah bisa dipahami? Baik, saya akan melanjutkan untuk pengaturan makanannya ya. Yang pertama, untuk bahan makanan sumber karbohidrat. Bahan makanan sumber karbohidrat yang dianjurkan meliputi sumber hidrat aram seperti nasi, nasi tim, bubur, roti gandum, makaroni, vermouth, jagung, serta sereal. Kemudian sumber karbohidrat yang perlu teman-teman batasi meliputi mie, roti putih, ketan, jenis kue-kue, dan cake. Kemudian untuk sumber protein hewani, untuk bahan makanan yang dianjurkan meliputi daging tanpa lemak, ayam tanpa lemak, ikan, putih telur, serta susu rendah lemak. Untuk sumber protein hewani yang perlu dihindari yakni daging berlemak, jeroan, daging asap, kepiting, kerang, keju, dan susu full cream. Kemudian untuk sumber protein nabati, untuk bahan makanan yang dianjurkan meliputi tempe, tahu, kacang hijau, dan kedelai. Untuk bahan makanan yang perlu dibatasi meliputi kacang tanah dan kacang Bogor. Untuk bahan makanan yang dihindari meliputi kacang merah, oncom, dan kacang mete. Kemudian untuk jenis-jenis bahan makanan sayuran, untuk sayuran yang dianjurkan yakni sayur yang tidak menimbulkan gas. Apa saja itu? Sayur bayam, buncis, labu siam, wortel, kacang panjang, tomat, gambas, kangkung, ketimun, dan lain-lain. Kemudian untuk sayuran yang perlu dihindari meliputi sayuran yang dapat menimbulkan gas seperti kol, kembang kol, lobak, sawi, nangka muda, dan sayuran mentah. Selanjutnya untuk buah-buahan. Buah-buahan yang dianjurkan meliputi jeruk, apel, pepaya, melon, jambu, pisang, alpukat, dan lain-lain. Untuk buah-buahan yang perlu teman-teman batasi meliputi buah-buah yang dapat menimbulkan gas dan tinggi lemak seperti durian, nangka, cempedak, nanas, dan buah-buah yang diawetkan. Nah, yang terakhir saya akan menyampaikan untuk contoh menu sehari agar teman-teman bisa memperoleh referensi untuk pengaturan pola makan dalam sehari-hari. Nah, seperti ini ya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf apabila banyak kekurangan dan salah-salah kata. Kemudian untuk media yang saya gunakan ini, kalian dapat mendownloadnya di sini. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.